Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita terlebih dahulu bersaat teduh. Amin. Mari kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus itu baik. Bagiku Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan yang baik, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau menikmati persekutuan doa malam hari ini. Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani 292, lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat padamu, bawaku pada kemuliaan-Mu, dekapkan dalam dekapan-Mu, biar aku dalam dalam naungan-Mu. Lebih dekat padamu, hidupku hampa tiada berarti, tiada yang dapat ku banggakan. Semuanya adalah kasih Tuhan. Semuanya adalah kasih Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, di Kau angkatkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu.
tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau membuka firman-Mu dalam persekutuan doa kami malam ini. Lagi melalui seri Kitab Ayub. Kami mau belajar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami yang menjadi suluh, pelita bagi kehidupan kami di saat kehidupan yang sulit seperti ini. Mari Bapa berbicaralah, biarlah firman-Mu meneduhkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan melalui seri Kitab Ayub dari persekutuan doa kita setiap Kamis malam sampai pada Kitab Ayub. Pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7, hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta yang menyimpannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pastinya tidak asing buat kita dengan binatang ini. Binatang apa ini, saudara-saudara? Ya, betul. Kecoa. Tidak semua orang suka dengan kecoa. Mungkin diantaranya Bapak, Ibu, melihatnya saja sudah seperti melihat monster. Menjadi histeris dan bahkan berteriak-teriak. Dan itu adalah si Oma, Ibu Ana. Kalau sudah begini, maka saya akan hadir sebagai the hero, sebagai kesatria. Si Herman berubah menjadi Superman. Superman. Segera datang menyelamatkan dengan mengusir kecoa ini. Oh, saudara-saudara, ada rasa bangga juga sih. Mengapa? Rasa diri kepake. Dibutuhkan kalau sudah ada si kecoa. Bapak Ibu, memang tidak menyenangkan bila rumah ada kecoa. Apalagi tidak hanya 1 atau 2 ekor saja. Ini banyak, merayap di tempat cuci piring atau di rak piring. Bahkan ada di kamar mandi yang memang pada umumnya. Dan bahkan tidak jarang juga kita jumpai di kasur tempat tidur kita. Oh, saudara-saudara, pastinya menjijikkan. Dan memang kita tidak suka kecoa ada dalam rumah kita. Sangat mengganggu, bukan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kecoa ini sebenarnya mewakili masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana halnya kecoa yang hadir dalam rumah atau keluarga kita tanpa kita undang. Begitu juga bukankah masalah hadir dalam kehidupan kita, mau tidak mau, ada dan kita alami. Seperti halnya kecoa juga menjadi gangguan
Demikian dengan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bila kita membiarkan kecoa hidup dalam rumah kita, maka ia akan berkembang biak semakin banyak. Demikian juga dengan masalah yang hadir dalam kehidupan kita, bukan saudara. Kita menganggap masalah itu semula remeh. Kita anggap kecil. Cuma 1-2 kecoa, maka masalah akan menjadi besar dan memburuk dan bahkan mengarah kepada konflik. Dan tak kala kita mencoba menyelesaikannya, masalah itu justru semakin besar. Sebab karena sudah semakin banyaknya kecoa-kecoa tersebut. Sehingga masalah intinya, sumber masalahnya sudah tidak lagi terlihat. Hidup pun menjadi kecewa, bukan lagi kecoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian yang terjadi dengan para sahabat Ayub dalam konteks perenungan kita pada malam hari ini. Agenda awal para sahabat Ayub datang mengunjungi Ayub yang ditimpa kemalangan sedemikian dahsyat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah untuk memberikan penghiburan. Jadi agenda awalnya atau masalah intinya sebenarnya sederhana. Menyatakan belasungkawa dan menunjukkan belas kasihan yang tulus. Seperti inilah tujuan sahabat-sahabat Ayub ketika mereka berangkat. Tetapi mulai pada pasal keempat yang kita sudah baca dalam renungan setiap Kamis malam, dan nanti sampai pasal 31, sebagaimana Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberi judul pasal 4 sampai pasal 31 ini, percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Tidak satu pun kita menemukan kalimat simpati atau tindakan yang menyatakan penghiburan mereka kepada Ayub. Sebaliknya hanyalah kemarahan dan tuduhan. Ada banyak kalimat yang menyalahkan dan membuat malu. Ada ejekan, ucapan-ucapan sindiran, tuduhan, khotbah, dan penghukuman yang menghakimi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kini di pasalnya yang ke-11 yang kita baca pada malam ini, adalah saatnya sahabat Ayub yang lain yang bernama Zofar, orang Naamah, yang berbicara. Lembaga Alkitab Indonesia lagi menulis dengan kata anjuran. Anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Begitu judul pada pasal yang ke-11, bukan? Anjuran dengan kata lain advice atau advice atau nasihat yang sama artinya dengan petua, wejangan, bahkan petunjuk. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari kata-kata ini tidak ada yang bermakna kata-kata atau memiliki arti penghiburan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita dapat memahami sebab sahabat Ayub yang ketiga ini adalah seorang legalis. Apa itu? Yaitu ahli hukum yang hebat. Nada suara dan kata-katanya penuh dengan legalisme yang kasar. Demikian sebagaimana ditulis oleh Charles Swindoll dalam bukunya yang sering saya kutip, Ayub seorang dengan ketabahan yang heroik. Ia berkata bahwa, atau ia menulis bahwa kata-kata Zofar kepada Ayub di pasal 11 ini saja ada 3 hal yang menunjukkan dia seorang yang legalisme yang kuat. Yang pertama dikatakan engkau bersalah Ayub. Pada Ayub pasal 11 ayatnya ke-1 sampai ke-4. Lalu engkau tidak peduli Ayub pada pasal yang ke-11 ayat 5 sampai 12. Dan engkau berdosa Ayub. Pasal 11 ayat 13 sampai 20. Dan pada bagian yang menjadi teks perenungan kita pada malam ini saudara-saudara, pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, Zofar melihat Ayub sebagai seorang yang tidak mempedulikan Allah. Maka ia memutuskan bahwa ia perlu memberi nasihat dan bahkan petunjuk, dengan kata lain mau mengajari Ayub tentang Allah. Yang pertama tentang hakikat Allah. Itu pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kembali. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa?
tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Bapak Ibu, pengenalan Zofar terhadap Allah, mengenai hakikat Allah adalah sebuah kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa dan kasih Allah, yang mengingatkan kita kepada tulisan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus sebagai berikut. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18-19. Sebuah doa, saudara-saudara, bukan anjuran seperti Zofar, orang Naamah ini. Tapi Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus memiliki pengenalan yang benar terhadap Allahnya. Bagaimana Allah yang penuh kasih. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Allah itu di dalam Kristus. Dan itu telah dinyatakan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bukan? Pengenalan yang benar akan Allah dan bahkan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah inilah, Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi kekuatan dan bahkan yang memampukan Paulus melewati masa-masa sulit di dalam panggilannya menjadi hamba Tuhan. Itu sebabnya dalam bagian lain dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11, Paulus juga menyatakan yang menjadi tujuan hidupnya. Yang ia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita memiliki tujuan hidup seperti ini? Tujuan hidup seperti Rasul Paulus. Bagi Ayub pastinya pertanyaan seperti ini tidak lagi relevan. Sebab bukankah Alkitab sudah menyaksikan bahwa ia adalah pribadi yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seperti yang tertulis dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sehubungan dengan hal ini yang mau kita katakan bahwa Ayub bukan orang yang tidak mempedulikan Allah sebagaimana anggapan dari Zofar. Entah dengan saudara dan saya. Itu yang menjadi refleksi kita malam hari ini, saudara-saudara. Bagi Ayub, berbicara tentang Allah bukan hanya sebuah informasi, tapi hal komunikasi. Informasi tentang Allah tidak sama dengan komunikasi dengan Allah. Perhatikan saudara, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam relasi antara suami istri atau orang tua anak, yang terjadi adalah informasi semata, bukan komunikasi yang terbangun di dalamnya. Itulah mengapa banyak kecoa-kecoa dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebab dengan yang ada hanya informasi saja, sesungguhnya tidak ada persekutuan, apalagi keintiman keluarga. Dan yang menyedihkan juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Dalam relasi kita dengan Allah hanya sebatas informasi. Bukan bagaimana membangun komunikasi dengan Allah. Sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Yang dibangun dalam kehidupan ibadah, pujian, maupun saat teduh pribadi dan doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, anjuran Zofar tentang hakikat Allah adalah yang berhubungan dengan kekudusan Allah. Dia adalah Allah yang tak dapat ditahan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapannya. Seperti yang dikatakan pada ayatnya ke-10 dan ayatnya ke-11. Dikatakan bahwa apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya.
Sekalipun ayat ini bernada mengejek Ayub. Seakan Ayub adalah seorang penipu. Bukankah dikatakan oleh Zofar, karena ia atau Allah mengenal penipu dan melihat kejahatan. Namun kebenaran firman Tuhan lagi dinyatakan bagi kita, saudara, tentang hakikat Allah. Sebagaimana Allah yang maha kudus dan tidak ada dosa atau segala kejahatan tidak lepas dari tuntutannya. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Ada kata penangkapan dan pengadilan. Siapa yang dapat menahan dan menghalanginya? Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulis sebagai berikut, saudara-saudara. Jika ia menangkap dan membawamu ke mahkamahnya, maka siapa berani menghalangi tindakannya? Allah mengenali orang yang suka berdusta. Kejahatan mereka tak luput dari matanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, ini mengingatkan saya kepada kasus-kasus korupsi di tanah air tercinta ini. Bila lembaga yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah beraksi, tidak ada yang dapat menahan atau menghalanginya. Pejabat negara sekelas menteri pun bila melakukan korupsi akan berhadapan dengan lembaga ini. Beberapa kasus di akhir tahun 2020 yang lalu masih segar dalam ingatan kita. Ada 2 menteri Presiden Jokowi, yaitu Menteri KKP dan Menteri Sosial, diciduk. Dan kena peristiwa ini Presiden Jokowi harus mengadakan reshuffle kabinet menterinya. Tidak dapat menahan tak kala KPK mulai bertindak. Seakan-akan itu boleh mengajak kita melihat bahwa jauh daripada KPK, Allah tidak dapat ditahan tak kala ia melihat keberdosaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita masih mau bermain-main di hadapan Allah yang seperti ini? Hidup kudus bagi orang percaya bukanlah pilihan, tapi keharusan. Bukan saja kejahatan tak luput dari matanya, tapi karena ia kudus, maka sebagai umatnya kita dipanggil untuk hidup kudus. Seperti ada tertulis, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel, dan katakan pada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dalam Imamat pasal 19 ayat kedua, dan bisa sudah bandingkan pada pasal 20 ayat 26. Dan Rasul Petrus pun, Bapak, Ibu, dan saudaraku, menegaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama 15 dan 16. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang ini berada dalam bulan kedua di tahun baru 2021. Belum terlambat, dan memang seharusnya setiap hari di sepanjang tahun kehidupan kita membuat resolusi. Dalam bahasa Inggrisnya katakan resolution, yang berarti keputusan, ketetapan hati atau keteguhan hati untuk hidup berkenan kepadanya. Belum saatnya kita kembali membuat resolusi seperti ini, yang dinyatakan dengan kehidupan kudus, tidak mengikuti arus dunia, dan kita berani tampil beda bagi dan untuk kemuliaannya. Mungkin malam ini kita dalam suasana malam tahun baru Imlek, saudara, yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita tidak bisa berkumpul dengan saudara kita dari luar rumah kita. Tapi ini menjadi sebuah panggilan untuk kita menyadari bahwa kita adalah umat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, malam ini dalam perenungan kita melalui anjuran Zofar, sebuah anjuran, yaitu nasihat, petua, wejangan atau petunjuk tadi yang saya definisikan, yang tepatnya untuk kita seharusnya, agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah, memahami hakikat Allah dengan benar. Oleh sebab itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita menerapkannya dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari di tahun 2021 yang sudah 1 bulan kita dimampukan melewatinya. Jangan sampai ayat 12 yang menjadi akhir dari perenungan pada malam hari ini dikenakan juga kepada kita, yaitu sebagai orang dungu. Pada pasal yang ke-11 ayatnya ke-12 dikatakan, jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Yang dimaksud Zofar dengan ayat ini adalah
orang yang tidak peduli akan Allah adalah sama halnya dengan orang yang dungu. Dungu terjemahan bahasa Ibrani berarti berlubang atau kosong. Untuk manusia berarti otaknya kosong pastinya. Bisa dimaksudkan sebagai orang yang idiot. Bila demikian, orang yang demikian tidak ada kemungkinan untuk menjadi bijaksana. Tidak mungkin. Sama halnya seperti seekor keledai melahirkan seorang manusia. Keledai liar pastinya akan melahirkan anak keledai liar juga, bukan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam slide ini kita lihat seekor macan dengan anak-anaknya. Macan pastinya melahirkan anak-anak macan. Saudara dan saya dalam Yesus Kristus telah menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kita berlaku hidup sebagai anak Allah. Jangan dungu seperti yang menjadi anjuran Zophar. Maka pastinya kita yang telah diubahkan menjadi anak Allah dan memiliki pengenalan yang benar tentang hakikat Allah sebagai Bapa kita. Apapun kecoa dalam kehidupan dan berapa banyaknya kecoa-kecoa tersebut tidak menggetarkan kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dan tak kala Ia datang pada kali kedua nanti, Ia dapati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Hei hambaku yang baik dan setia. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita memasuki doa syafaat. Dan yang pertama kita akan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita mengucap syukur dengan satu pujian. Segala puji bagimu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi dengan sikap berdoa dan memuliakan namanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Doa yang kedua, kita akan berdoa bagi GKJH dan POS. Kita akan berdoa bagi iman dan kesaksian jemaat Tuhan. Dan kita juga berdoa bagi pergumulan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Di tengah pandemi ini yang masih online, biarlah iman mereka tidak menjadi luntur, bahkan hilang. Namun iman mereka terus terpelihara dan iman mereka terus hanya kepada Tuhan. Dan mampukan jemaat-Mu menjaga kesaksian hidup mereka sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bagi mereka di dalam pergumulannya, dalam sakit penyakit Engkau hadir, menjamah dan memberikan kesembuhan. Di dalam kesulitan, dalam mencari, mendapatkan rejeki, biarlah Tuhan juga hadir dan memberkati mereka. Segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Jemaat-Mu dalam usia yang lanjut pun Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Baik untuk guru-guru dan murid, untuk pendaftaran murid baru, donatur dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu, GKJH maupun POS. Biarlah melalui PAUD ini
setiap kami boleh terus terbeban memberitakan Injil melalui pendidikan. Kami berdoa bagi rekan-rekan guru, biarlah berikan kepada mereka hikmat-Mu, kekreatifan di dalam mengajar anak-anak. Berkati anak-anak juga memiliki semangat belajar. Berikan pada mereka kepandaian, sukacita. Berkati juga orang tua boleh mendampingi dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Kami serahkan untuk pendaftaran murid baru. Kiranya Engkaulah yang menggiring dan membawa banyak anak untuk bergabung bersama kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ingin terus menjadi berkat melalui PAUD ini. Berkati para donatur, orang tua asuh yang sudah memberikan berkatnya untuk mendukung pelayanan ini. Berkat-Mu juga tercurah bagi mereka, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negeri ini. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan tolong melalui vaksin yang sudah dibagikan, supaya boleh memutuskan mata rantai dari COVID ini. Dan banyak orang dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan melalui vaksin ini maupun obat-obatan yang sudah tersedia. Berkati untuk para pemimpin negeri ini, berikan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga memimpin negeri ini dan mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat banyak. Berkati negeri ini Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, dalam malam tahun baru Imlek ini, kita boleh mengakhiri persekutuan doa malam kita dalam berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupanmu untuk boleh senantiasa mengalami kehidupan akan pengenalan pada Allah dengan benar dan menjadi tujuan hidupmu untuk boleh hidup di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.